Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita kembali mengkaji dan merenungkan sebuah kalimat yang begitu fundamental dalam agama kita, yang menjadi pembuka dari kitabullah Al-Quranul Karim, kecuali pada satu surat, yaitu surat At-Taubah. Kalimat yang senantiasa kita ucapkan di awal setiap aktivitas, ibadah, bahkan dalam interaksi sehari-hari. Kalimat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam dan mengandung beberapa aspek penting. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, ini ada dua kata, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini merupakan sifat Allah dari Asmaul Husna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu rahmat Allah. Bedanya, Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah di dunia untuk semua makhluknya tanpa kecuali. Tidak dipilih-pilih, orang baik, orang jahat, orang yang bertakwa, orang yang tidak bertakwa, orang beriman, orang yang tidak beriman, itu semuanya akan diberi rahmat oleh Allah. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu melingkupi segala sesuatu. Jadi bukan hanya diberikan kepada manusia saja, tetapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik itu hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Orang bertakwa seperti Nabi Sulaiman itu dijadikan penguasa. Abu Bakar As-Siddiq diberi kekuasaan. Nabi Muhammad juga diberi kekuasaan sebagai pemimpin negara. Demikian juga orang kafir seperti Fir'aun itu juga diberi kekuasaan menjadi kepala negara. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, tu'til mulka man tasya', diberikanlah kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi tidak hanya kepada orang yang beriman saja yang diberi kekuasaan, tapi orang yang tidak beriman juga diberi kekuasaan. Bahkan nanti di akhir zaman, yaitu Dajjal, nih orang kafir itu juga akan diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu bukan dari setan, Setan tidak mempunyai apa-apa. Nah, sedangkan kata Ar-Rahim itu hanya rahmat Allah di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, di situ jelaskan bahwa Allah sudah menyiapkan orang-orang kafir di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan masuk surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Keridhaan Allah itu sudah ditentukan, yaitu dalam bentuk Islam, bukan yang lainnya. Allah menurunkan Islam ini sebagai ujian, karena Islam adalah agama yang diridhoi. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa waraditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Itulah pentingnya kenapa kita perjuangkan supaya pikiran kita, perbuatan kita sesuai dengan Islam, karena kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Jadi kita harus pahami bahwa Ar-Rahman itu Allah Maha memberikan rahmat kepada semua makhluknya di dunia, tetapi Ar-Rahim itu rahmat Allah hanya diberikan bagi orang yang beriman di akhirat. Oleh karena itu, mari kita jadikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar kebiasaan lisan, tetapi juga meresap ke dalam hati dan menjadi landasan dalam setiap tindakan kita. Dengan memahami kedalaman maknanya, semoga setiap amal perbuatan kita senantiasa diliputi keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita pemahaman yang benar tentang agamanya dan mengistiqomahkan kita dalam mengamalkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.